Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kita podcast Syar'i Al-Furqan TV. Masya Allah, malam ini kita akan obrolkan seputar bulan yang bulan ini merupakan bulan yang salah satu diharamkan oleh Allah. Maksudnya bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, tentunya Mahat Al-Furqan Al-Islami di bulan Zulhijjah ini seperti tahun-tahun sebelumnya pasti mempunyai program-program yang menarik yang mungkin nanti akan banyak kita bahas juga tentang program-program apa saja, dan juga mungkin kita berharap ada kontribusi dan keikutsertaan dari antum semua untuk bisa mendukung program-program kita. Namun sebelumnya kita akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah ada di depan Anda pada malam hari ini. Yang pertama ialah guru kita, Ustadz kita, Ustadz Yusuf Abu Baidah Asidawi hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang kedua adalah tidak asing lagi bagi dunia dakwah dan sosial Mahat kita, ialah Pak Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Malik ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Terpancar wajah ceria selalu di Pak Malik nih. Masya Allah. Baik Ustadz, terkait dengan bulan Zulhijjah ini, Masya Allah ya, kurang lebih sekitar 7 harian lagi Ustadz ya. Sebentar lagi udah mau masuk lagi bulan Zulhijjah nih, gak terasa banget. Nah, tentunya kan yang seperti Anda bilang tadi, Mahat kita nih tidak pernah luput dari kegiatan-kegiatan kita di bulan Zulhijjah ini Ustadz. Namun sebelum kita bicara lebih jauh tentang program-program apa aja yang di bulan Zulhijjah ini, tidak afdol rasanya kalau kita tidak dapat nasihat Ustadz tentang bulan Zulhijjah ini Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk bisa memberikan kita nasihat Ustadz. Insyaallah. Makasih Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang sangat istimewa ya, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajr wa layalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 hari ya, kata para ulama ahli tafsir, di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi Allah sampai bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, menandakan ini hari-hari yang terindah, hari-hari yang istimewa gitu, nggak main-main ini. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila wa min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kenapa? Karena satu, di bulan Dzulhijjah ini terkumpul amal-amal ibadah istimewa. Ada puasa, terutama puasa Arafah ya. Kemudian juga ada sholat hari raya Idul Adha. Ada juga ibadah umroh dan haji. Kemudian ada ibadah kurban. Ini terkumpul di bulan ini. Ya. Juga karena ada waktu-waktu istimewa. Ada hari Arafah, hari di mana Allah SWT hari menyempurnakan agama Islam yang mulia ini, hari di mana Allah SWT membebaskan para hambanya dari neraka, mengampuni dosa-dosa hamba, mengabulkan doa-doa mereka, mendekat kepada para hamba. Kemudian juga ada hari Raya Idul Adha, penyembelihan yang disebutkan oleh Nabi, a'dzamul ayyami indallah yaumun nahr wa yaumul qar. Hari yang paling istimewa, paling agung di sisi Allah SWT itu adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 itu tadi. Jadi ini waktu-waktu terindah, waktu-waktu yang istimewa. Oleh karenanya seyogyanya bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, bersemangat dalam beribadah di bulan yang istimewa ini. Jangan kita sia-siakan. Sebagaimana dahulu para ulama ussalaf, mereka sangat mengagungkan bulan Dzulhijjah ini. Kata Abu Usman An-Nahdi, bahwa para ulama ussalaf dulu mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan dulu ada salah seorang ulama namanya Sa'id bin Jubair, itu kalau sudah masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah, dia akan bersemangat dalam beribadah sampai nggak ada yang bisa menandinginya. Ya, intinya ya, bulan ini bulan istimewa, ya, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat indah di sisi Allah SWT.
kami menghimbau kepada diri saya pribadi terutama, dan juga kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terutama para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan, ya, mari kita menyongsong bulan Dzulhijjah ini dengan penuh semangat, ya, untuk memanfaatkan momentum ini untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, mengumpulkan pundi-pundi pahala. Mari berdoa kepada Allah SWT supaya kita dipertemukan dan diberi kekuatan untuk beribadah di bulan mulia ini. Juga mari kita persiapkan, ya, segalanya dengan ilmu, ya, siapkan juga harta, ya, untuk sodako, untuk kurban, itu butuh harta. Kemudian juga mari kita bersemangat, ya, bersemangat dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa ini yang bisa memberatkan langkah kita, ya. Intinya, ya, ini kesempatan yang indah bagi kita. Kita nggak tahu kita bisa bertemu lagi dengan bulan Dzulhijjah berikutnya apa tidak. Maka selagi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berlomba-lomba di bulan Dzulhijjah, ayo kita sama-sama memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kita bisa ketemu lagi, ya, kesempatan tersebut. Seorang ulama pernah mengatakan, jika Allah membuka pintu kebaikan untukmu, segeralah kamu melakukannya. Jangan tunda-tunda, karena kamu tidak tahu kesempatan itu terbuka lagi untukmu apa enggak. Kita enggak tahu gitu. Ya, kematian kan hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita tahun lalu bersama kita sekarang udah nggak ada gitu. Ya, jadi jangan tunda-tunda lagi. Selagi Allah memberi kesempatan kepada kita, ayo kita semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai tabungan, ya, pahala kita, bekal, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini. Masya Allah ya Ustaz, ya. Jadi yang saya sampaikan tadi memang banyak sekali istilahnya momen-momen yang bisa kita cari untuk mendapatkan pahala banyak di bulan Dzulhijjah nanti ya Ustaz, ya. Masya Allah. Sesuai dengan flyer yang sudah beredar di sini juga tertulis ladang pahala di bulan Dzulhijjah nih, dan juga beberapa program-program yang mana nanti akan banyak dilakukan oleh dakwah dan sosial kita. Nah, mungkin di sini ada Pak Malik juga. Nah, mungkin Pak Malik bisa kasih kita informasi, Pak Malik, program-program apa saja nanti yang akan dicanangkan oleh Mahat kita, Mahat Al-Furqan Al-Islami ini di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Fadhal Pak Malik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Furqan TV dan radio Suara Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Divisi Dakwah dan Sosial. Jadi Divisi Dakwah dan Sosial ini merupakan divisi yang ada di Mahat Al-Furqan, yang mana divisi ini adalah sebagai pendukung. Jadi program utama Mahat Al-Furqan adalah divisi pendidikan yang mengkader para santri, semua santri yang ada di Mahat. Adapun kiprah dari Divisi Dakwah dan Sosial ini adalah ke masyarakat kebanyakan. Jadi satu sama lain yang ada di Mahat ini divisinya saling mendukung. Yang pendidikan fokus di santri. Adapun kita yang dari Divisi Dakwah Sosial kebanyakan khidmahnya untuk masyarakat dan umat. Tayyib, mungkin sedikit kami sampaikan ke pemirsa semuanya bahwasanya program-program yang ada khususnya di bulan Dzulhijjah ini adalah salah satunya yang sudah kita canangkan dan rencanakan adalah madrasah bulan Dzulhijjah, yang mana kita di dakwah sosial itu memiliki beberapa program, salah satunya program e-taklim online, PPA maupun KTI. Itu nanti program intinya kita liburkan dulu selama mungkin mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik, itu kita liburkan, kita berikan materi-materi terkait atau seputar Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah dan parenting anak. Begitu pula banyak misalkan ada grup-grup WA atau grup-grup yang lain, baik itu dikelola oleh
Al-Furqan TV maupun yang ada di Mahat Al-Furqan, itu nanti kita share semuanya, yang intinya serempak jadi satu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Itu kita berikan semacam video-video pendek atau artikel-artikel seputar bulan Dzulhijjah dan parenting anak. Dan yang paling kita prioritaskan adalah memang di online, di grup-grup WhatsApp maupun yang lain. Adapun yang kedua yang paling dominan di program kita adalah baksos yatim dan janda. Setiap bulan insya Allah kita sudah melaksanakan program rutin kita, yaitu berupa baksos janda sekitar kurang lebih 160 janda itu setiap bulan rutin. Tapi ada momen-momen tertentu, misalkan kemarin Ramadan itu kita perbanyak, jadi kita lebih luaskan. Jadi diam-diam sebenarnya di Sedayu ini banyak janda juga ya. Jadi setiap bulan kita mengcover beberapa desa itu 160. Insya Allah ada event-event besar seperti Ramadan dan Dzulhijjah itu ada sekitar 450-an. Ketika kalau kita pengen memperluas sebenarnya banyak juga, tapi kemampuan biasanya kita kemampuan anggaran kita segitu ya, mungkin kita programkan seperti itu. Misalkan ada kaum muslimin yang menitipkan hartanya untuk misalkan para janda dan yatim, kita bisa lebih memperluas lagi, tinggal kita nyiapkan sembako dan kita edarkan undangan, itu lebih mudah. Tapi karena terbatasnya anggaran yang ada di kita batasi rencana yang kita programkan itu sekitar 450 janda. Nanti pembagiannya berupa sembako. Adapun program anak yatim, santunan anak yatim, kita juga melihat kondisi anggaran yang masuk, yang kita programkan untuk saat ini untuk bulan Dzulhijjah besok itu sekitar 100 anak yatim. Perkiraan kalau janda kita kasih sembako, kalau anak yatim kita kasih amplop berupa uang. Mungkin insya Allah kita usahakan minimal 200.000 lah untuk satu anak yatim. Tapi kalau misalkan ada anggaran yang masuk lebih khusus untuk anak yatim, mungkin bisa kita tambah. Masalahnya anak yatim juga nggak setiap bulan kita kasih, seperti itu. Adapun program berikutnya adalah program bazar sembako murah. Mungkin para pemirsa nggak asing dengan program kita yang beberapa waktu lalu di sebelum Ramadan kita buat 1.000 paket sembako murah. Dan Masya Allah luar biasa, masyarakat berbondong-bondong menyambut hal yang tidak biasa, apalagi minyak pas waktu itu mahal lagi mahal ya. Bukan mahal lagi. Ini mahal tapi nggak ada barangnya, langka gitu. Masya Allah antusias masyarakat, dan harapan mereka kalau bisa rutin diadakan. Wah, kalau ada anggaran Masya Allah kita senang sekali itu. Kadang kita melihat kondisi sikon yang ada anggarannya tidak seperti itu. Lah untuk yang Dzulhijjah ini, karena kemarin sebelum Ramadan itu kita ngadakan bazar sembako murah, itu rencananya kita semua, baik guru pegawai kita, paling tidak Sivitas Mahat Al-Furqan lah, biasanya kita ikutkan plus masyarakat. Karena permintaan masyarakat sangat luar biasa. Itu 1.000 aja kurang. Akhirnya kita batasi untuk Sivitas atau guru pegawai Mahat Al-Furqan itu kita pending dulu lah, untuk kita mendulukan masyarakat luar. Lah, adapun untuk program Dzulhijjah sudah kita setting untuk memberikan sedikit peluang untuk guru pegawai kita, yaitu program sembako murah. Dan ini pun lagi-lagi kita lihat kondisi anggaran kita. Ketika anggaran kita lebih dan ada, insya Allah program-program yang kita canangkan ini tetap kita jalankan. Dan yang lebih penting lagi, keutamaan iftar, yaitu program berikutnya yang paling inti di puncak-puncaknya sebelum kurban, yaitu iftar puasa Arafah. Yang mana nanti setiap tahun memang sudah kita programkan, santri kita sekitar ada 2.300-an. Itu khusus santri kita, ikhwan dan akhwat.
Adapun nanti kita tetap membuka, biasanya kita adakan kajian habis asar menjelang berbuka itu, otomatis kita membuka untuk masyarakat umum juga untuk ikut hadir dalam kajian dan istilahnya kita bagi-bagi iftar pada sesi atau selesai kajian menjelang berbuka puasa Arafah itu. Jadi istilahnya kita sangat mengharapkan sekali dan ta'awun para kaum muslimin, dan biasanya program yang paling besar anggarannya yaitu di program iftar puasa Arafah. Biasanya kita santri itu biasa hari-hari makannya pakai nampan, kadang lauknya pun misalkan bandeng satu untuk berlima atau berenam saja, benar saja. Dan ini ketika ada momen-momen tertentu memang kita buat untuk santri itu lebih istimewa. Mungkin kita pesankan nasi kotak atau apalah seperti itu. Tentunya melihat kondisi yang ada di anggaran kita. Jadi itu program yang paling ditunggu-tunggu oleh santri sebenarnya. Kapan ini waktunya puasa Arafah, dan mereka luar biasa semangat untuk berpuasa. Biasanya tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah banyak yang puasa biasanya. Yang ditunggu-tunggu puncaknya pas Arafah ini. Biasanya ada kotaan ini. Sudah menjadi ciri khas ya, ditunggu-tunggu santri Pak Malik ya. Iya. Dan program berikutnya yang terakhir yaitu program kurban. Alhamdulillah pada saat ini sampai hari ini juga sudah terkumpul untuk urunan atau patungan sapi itu ada sekitar 10 sapi, dan kambingnya masuk itu sudah sekitar 15. Dan ini memang karena santri kita tidak pulang, makanya kita harus siapkan yang lebih banyak. Jadi terutama kita arahkan ke patungan sapi karena santri kita 2.300-an sekitar itu nggak pulang, otomatis mereka harus kita siapkan untuk daging ke mereka juga lumayan gitu. Paling tidak. Kemarin berapa tahun kemarin? Tahun kemarin ada sekitar 20 sapi, Ustaz. 20 sapi, kambingnya yang tercatat itu sekitar 49. Karena yang tidak tercatat itu ketika hari H mereka pada berbondong-bondong bawa kambingnya sendiri langsung diserahkan. Kita nggak sempat data itu. Tapi yang data tercatat di kita itu tahun kemarin sapinya 20 dan kambingnya itu 49. Dan memang tahun kemarin ada beberapa sapi itu, ada 3 itu yang dari luar Sedayu, yang 2 itu dari Surabaya, dari donatur kita. Dan walam tahun ini masih enggak, karena ada kendala penyakit PMK, juga ada lockdown masing-masing daerah, terutama Gresik termasuk zona merah. Itu pun kabar-kabar bahwa alam bener apa enggak, jadi distribusi hewan antar daerah itu agak diperketat gitu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa memberikan suplai terutama pada santri untuk daging kurbannya. Tidak selain santri juga kita ke masyarakat juga, ke guru pegawai, ke masyarakat, ke wali santri yang sekitar area Sedayu. Jadi insya Allah merata pembagian kita, tapi tetap kita utamakan santri kita yang berada di ma'had yang tidak pulang. Mereka tahun ini mereka liburan Idul Adha nggak boleh pulang. Jadi itu program-program yang ada di Daksos Al-Furqon untuk program bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan untuk kita semua sebagai pelaku atau panitia lah pada program bulan Dzulhijjah. Dan kami mengajak kepada kaum muslimin semuanya, mari kita berlomba-lomba menyisihkan harta terbaik kita mumpung ada rizki. Misalkan jangan sia-siakan waktu yang terbaik ini, mari kita salurkan, entah itu untuk kurban, entah itu untuk program santunan janda, atau mungkin iftar puasa Arafah. Kami harapkan ta'awun kita semuanya dan bisa disalurkan melalui rekening resmi
Dakwah dan Sosial Mahat Al-Furqon di nomor rekening atau Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, di nomor rekening 2242242257. Sekali lagi, donasi bisa disalurkan melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 2242242257. Atas nama dakwah sosial ya, langsung, Pak Meg, ya. Jadi pakai rekening resmi dakwah dan sosial Pondok Pesantren Al-Furqon. Barangkali itu Mas Bobi dari kami seputar program bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, diberkahi kegiatan-kegiatan kita dan menjadi maslahat kepada penerima donasi, baik itu janda maupun yatim. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik dan menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin, Masya Allah. Pak Malik ya. Jadi program Dzulhijjah ini juga tidak dirasakan juga oleh masyarakat, melainkan juga muntasibin dan juga pegawai santri pun sampai merasakan juga ya, Masya Allah. Ini program-program yang sangat-sangat baik. Nah mungkin Ustadz kasih kita motivasi lagi Ustadz untuk lebih giat lagi untuk ikut serta dalam program ini Ustadz, agar ya kita bisa mudah untuk terkumpulan anggaran dana yang dibutuhkan sekitar 120 juta Pak Malik ya. Masya Allah. Fadhal Ustadz. Ya, Masya Allah. Tadi sudah kita sampaikan tentang keutamaannya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh bagian divisi dakwah dan sosial program-programnya. Ini membantu kita untuk bersama-sama ya memanfaatkan peluang-peluang pintu-pintu pahala. Intinya seakan-akan nil pintu-pintu pahala sudah terbuka ya, sudah di depan mata ya. Waktu sudah mendekati, peluang-peluang kebaikan pahala sudah dibentangkan ya. Tinggal mari kita gerakkan hati kita ya dengan memanfaatkan segala yang kita punya, baik itu harta, tenaga ya, apapun yang kita bisa ya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya tadi kalau kita lihat dari para ulama, Masya Allah, mereka kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah itu bersemangat dalam beribadah, memanfaatkan momentum itu. Lebih-lebih tadi di bulan di hari Arafah, di bulan hari raya Idul Adha ya. Maka ya kami menekankan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Malik ya, Abdul Malik ya, kita menekankan, mengajak kepada semuanya, ayo berpartisipasi ya bersama-sama untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah banyak program-programnya, tinggal kita support ya. Karena kalau nggak ada yang mendukung, nggak ada yang support ya susah juga ya, susah. Ini dakwah kita harus saling bahu membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain, bersinergi, kolaborasi antara satu dengan yang lain. Ya, ini saya juga mengajak mungkin kepada komunitas-komunitas ya yang bergerak di dakwah dan sosial juga, bagi yang pingin untuk ta'awun ya, bergandengan tangan dengan kita dalam mensukseskan program-program tadi ya. Barangkali bingung disalurkan kemana, insya Allah kita siap juga untuk menyalurkannya dengan amanah ya, dengan insya Allah seprofesional mungkin, sesuai dengan ya yang diatur dalam agama. Jadi intinya mari kita manfaatkan momentum hari-hari terindah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mari kita bersama-sama bersinergi mensukseskan ya, bahu-membahu mensukseskan program-program kebaikan di Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Butuh bantuan dari semua pihak ya, terutama bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah harta. Demikian juga kami mengajak teman-teman ya, komunitas ya, komunitas pengajian atau yang lainnya, ayo kita bersama-sama menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kata Nabi juga, la an amshiya ma'a akhin li fi hajati khairun min an a'takifa syahron fi masjidi hadza. Aku berjalan membantu kebutuhan saudaraku lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Ya, lebih-lebih tadi ada program yang menarik juga untuk janda, anak-anak yatim. Nabi bersabda, as-sa'i alal armalah wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu kebutuhan para janda dan para fakir miskin itu pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi ada bantuan kepada anak-anak yatim. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah ka'atain. Saya dan orang yang membantu menyantuni anak-anak yatim nanti di surga itu seperti ini. Ya, iya, saking dekatnya antara jari tengah sama jari telunjuk. Ya, demikian juga tadi ada iftar untuk puasa Arafah. Nabi bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan berbuka puasa, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi misalkan kita nyumbang nih untuk santri tadi, misalkan untuk santri saja 2.500-an, apalagi kalau jamaah yang lain mungkin 3.000 dan sebagainya. Itu kalau kita bisa nyumbang semuanya misalkan, wah 3.000 pahala nih, ya, kita borong sendiri di bulan yang mulia. Juga tadi ada ibadah kurban dan sebagainya. Ini program-program yang tentunya bermanfaat, ya. Sekarang tinggal kita tanya pada diri kita, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal menyongsong akhirat, ya. Maka sekali lagi kami mengajak, ya, kepada semua para pendengar dan para pemirsa, ya, mari bersama-sama kita ta'awun, berkolaborasi, bersinergi, bahu-membahu, bergandengan tangan, bersama-sama mensukseskan program-program kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada kita semuanya dan memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Dzulhijjah ini, dan semoga kita semuanya meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai himbauan, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk para pemirsa dimanapun berada. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, informasi ini benar-benar sangat penting untuk kita terima, ya. Mungkin Anda akan bantu untuk ulangi lagi bagi para muhsinin yang ingin menyalurkannya. Dapat ditransfer ke nomor rekening 224-224-2257 atas nama dakwah dan sosial Al-Furqan Al-Islami, dan dapat mengkonfirmasi ke nomor 0812-3490-1740. Baik. Barakallahu fikum Ustadz Ubaidah atas nasihatnya dan juga informasi yang diberikan oleh Pak Malik. Semoga Allah memudahkan, ya Ustadz, ya, program-program kita di bulan Dzulhijjah ini. Baik, kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikian podcast singkat kita ini. Semoga berfaedah untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.